Udah kan? Yuk. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Tentu pada saat malam hari ini, sekarang pukul 22 lewat ya. Setelah melalui tahapan-tahapan persidangan kemarin, sesuai dengan agenda sidang selanjutnya adalah penetapan untuk putusan yang hari ini tanggal 5 Februari 2025, di mana akan dilaksanakan menurut yang disampaikan oleh majelis adalah melalui e-card. Memang kita hari ini karena banyak kegiatan sehingga kita fokus untuk melihat bagaimana informasi di e-card system. Namun pada sore hari tadi kita melihat di pukul 15 lewat lebih kurang, ternyata penetapan putusan itu di e-card itu telah ada, di mana untuk hasil daripada putusan gugatan 1415 Perdata PN Tangerang bisa dibacakan nanti oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Langsung. Oke, baik. Saya bacakan keputusannya terkait dengan perkara nomor 1415 garing PDT-G garing 2024 garing PN Tangerang, tanggal putusan Rabu 5 Februari 2025. Amar putusan yang pertama, mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perkara perdata nomor 1415 garing PDT-G garing 2024 garing PN.TNG dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret perkara perdata nomor 1415 garing PDT-G garing 2024 garing PN.TNG dari register perkara yang sedang berjalan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 476.000. Oke, baik. Jadi ada 4 poin di dalam penetapan majelis hakim perkara nomor 1415 PDT-G garing PN Tangerang, yang mana gugatan kita per hari ini telah dicabut. Ya, ini buktinya. Ya, bahwa perkara ini memang secara ikut sudah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan hasilnya ada 4 poin. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Marisman. Baik, terima kasih Pak Dudi. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar dapat memahami secara jelas supaya tidak simpang siur. Pencabutan ini tentu ada alasan yang dilakukan oleh para penggugat, ya, supaya informasinya real. Tentu kami harus sampaikan sebagai kuasa penggugat. Salah satu daripada wacana pencabutan gugatan ini didasari oleh atas dasar kemanusiaan, ya. Ini yang perlu dipahami. Karena apa? Tentu kita melihat sesuai dengan informasi yang sudah beredar luas, di mana beberapa waktu yang lalu ternyata, ya, penyelenggara telah mengalokasikan kepada manfaat lain, yaitu sisa donasi 1,3 M kepada penerima manfaat oleh akibat bencana di Lotogi NTB, demi atas dasar kemanusiaan juga. Nah, atas dasar karena nurani dan moralitas, kita merasa
Apa yang menjadi objek gugatan kita pada dasarnya adalah atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum, di mana diduga saudari A menggunakan uang donasi dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan awal sebagaimana donasi itu dikumpulkan, sehingga ada dugaan penggunaan uang dengan senilai 138. Lantas kita berpikir, karena memang berdasarkan hasil daripada pertemuan terakhir di Kemensos, kita berpikir adalah menjadi satu wacana setelah ada masukan dari Kemensos di mana harus memprioriti pengobatan Agus, yaitu adalah yang dimaksudkan adalah untuk pengobatannya sesuai apa yang disampaikan Agus. Sesuai yang disampaikan oleh Kemensos untuk saudara Agus ini, ya. Namun apabila ternyata ada keputusan lain yang dilakukan oleh penyelenggara, tentunya kami memang merasa bahwasannya sudah tidak lagi pantas untuk melanjutkan gugatan ini atas dasar karena diduganya saudara A ini melakukan penggunaan uang secara melanggar hukum 138, tidak fair. Sehingga kami berpikir bahwasannya salah satu prinsip yang kami pahami adalah sebagaimanapun kondisi yang terjadi saat ini, kami masih sangat berharap supaya Agus ini tetap bisa mendapatkan pengobatan. Nggak tahu nanti apakah dari penyelenggara atau dari Rumah Peduli Kemanusiaan ada agenda yang mungkin difokuskan juga untuk pengobatan Agus, nanti itu coba kita lihat saja ke depannya. Tapi dasar daripada itu, kami akhirnya sebagai kuasa hukum merasa tidak lagi penting untuk melanjutkan gugatan ini atas dugaan penggunaan uang itu. Bukan karena hal-hal yang lain, ya. Ini kita karena bicara bahwasanya sangat berempati terhadap persoalan itu. Nah, kalau dikatakan bahwasannya kenapa mesti harus dicabut, kan begitu ya. Kita dapat memahami dalam hukum acara bahwasannya sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 271, 272 RV atau Reglement of the Furthering, itu di refordering itu dinyatakan adalah reglemen perdata yang mana sah-sah saja oleh atas dasar ya pemikiran karena ketentuan lain bahwasanya penggugat untuk mencabut kuasa selagi belum ada saling jawab-menjawab dengan penggugat. Bahkan apabila juga, ini kita bicara mekanisme hukum acara ya, di dalam apa yang dimasukkan di pasal 271, 272 RV, ya Reglement of the Refordering itu, sudah pun misalnya ini berjalan, ada jawab-menjawab, kalau memang kita merasa ada bisa sepakat, ini juga bisa dicabut. Itu sah-sah saja demi hukum, tidak ada persoalan gitu ya. Jadi untuk itu inilah dasar kemanusiaan yang dapat kami lakukan, bahwasannya pencabutan itu murni oleh karena adanya realitas moral dan etika sehingga kami merasa ini tidak pantas untuk menuntut saudara Agus atas penggunaan uang itu. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh Pak Pablo dan teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi atas pencabutan perkara tersebut gitu ya, semuanya sudah selesai. Jangan diperpanjang-panjang lagi, karena bagi kita siapa yang memperpanjang dialah nanti yang akan menyesal di kemudian hari. Kalau menurut kita tuh intinya kalau Agus masih mau uang, nggak begitu cara. Dari pihak Densu sudah membuka pintu begitu besar gitu. Kalau Agus mau uang gitu ya untuk melanjutkan hidupnya, untuk pengobatan, bahkan Densu membuka pintu selebar-lebarnya. Agus silakan datang ke Densu, datang ke sana, tagih janjinya Densu, pasti dilaksanakan. Itu poinnya. Bahkan saya secara pribadi pun kalau memang dibutuhkan untuk membantu Agus, saya siap. Tapi dengan cara-cara yang baik, tidak menggunakan cara-cara yang masih belaga jago lah begitu. Di sini kita nggak ada yang jagoan, di sini tidak ada menang atau kalah. Kalau pihak lain bilang kami merasa menang, kami merasa kalah, kita nggak ada di sini merasa menang atau kalah. Kita ini semua manusia biasa, yang mana kita semua ini pada saat melakukan sebuah upaya atas dasar moralitas. Apalagi ini urusannya adalah urusan donasi. Kami paham apa yang dirasakan oleh Agus, kami paham apa yang ada di dalam isi hatinya Agus. Kami mencoba untuk
berlaku adil. Maka kalau memang Agus mau, kami buka pintu selebar-lebarnya. Kalau mau datang, silakan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Berarti kalau misalkan dia mau berbantu secara pribadi aja ke Bang Densu atau gimana Bang? Ya secara pribadi aja, secara pribadi, karena ini adalah persoalan kesehatan Agus, itu kan menjadi yang prioritas utama begitu untuk keberlangsungan hidup Agus. Karena Densus sudah menyampaikan bahwa dia siap gitu kalau memang seandainya Agus mau uang, datang ke dia akan membantu. Termasuk saya juga siap untuk membantu Agus. Tapi bukan persoalan ini akhirnya dipanjang-panjangin, menunjukkan ego bahwa nggak bisa seperti itu, ngotot-ngototan. Maka ujung-ujungnya nanti Agus yang akan menjadi korban. Itu sih poinnya. Kami hanya mengkhawatirkan Agus menjadi korban, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan nama pribadi segelintir orang. Itu yang kita sayangkan. Kami selama ini tidak ingin berkoar-koar di sosial media. Kami tidak mau menjadikan persoalan ini menjadi panjang gitu. Bukan karena kita takut, karena nggak penting gitu. Bagi kita persoalan ini sudah tidak penting lagi untuk kita bahas di ruang publik. Tinggal Agus coba duduk merenung, introspeksi. Apakah selama ini tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan itu sudah benar? Apakah tidak ada cara lain dengan dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini? Saya tuh ya kalau jadi Agus, kalau kita sudah melakukan satu upaya tidak berhasil, lakukan kedua kalinya dengan upaya yang sama tidak berhasil, lakukan upaya ketiga kalinya dengan cara yang sama juga tidak berhasil. Berarti yang bermasalah bukan orang lain, tetapi upayanya yang salah. Harusnya yang diperbaiki di dalam diri. Yang harus diperbaiki adalah kita sendiri. Apakah upaya itu harus kita rubah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik? Kan itu poinnya. Mungkin ada pihak lain nggak sih Bang yang terlibat dalam pencabutan gugatan ini sendiri? Pihak lain gitu? Pihak lain Pihak lain yang terlibat, mungkin pihak baru yang terlibat sampai akhirnya memutuskan buat cabut gugatan gitu. Saya sudah sampaikan. Ya, kasarnya kayak pengaruh. Jadi begini ya, kita sudah sampaikan. Ini didasari oleh karena moralitas dan etika serta naluri, sehingga kita merasa sudahlah. Tentu memang dalam hal ini juga kita sangat merasa seharusnya Agus itu mendapatkan pengobatan lebih dahulu, tapi karena sudah tidak lagi, terus uang sudah digunakan ke sana, masa iya kita harus tunggu Agus lagi? Ini kan bicara moralitas, karena kita memang merasa peduli kepada saudara Agus, ya. Namun demikian, kalau dikatakan ada tendensi karena adanya pihak lain, kami meyakinkan tidak ada tendensi kepentingan pihak lain di sini. Ini murni oleh karena ada satu kemanusiaan, gitu ya. Dan jangan khawatir ya, dari pihak yayasan juga itu ternyata telah membuat satu lembar surat. Saya diberikan surat tersebut itu tanggal 13 kemarin, di mana isi suratnya adalah dari pihak yayasan masih bersedia bahkan menjamin untuk mengobati Agus akibat dari satu perbuatan pidana yang dialami oleh Agus, yang mana akhirnya Agus itu menjadi korban. Agus tidak bisa melihat terkait dengan kulitnya, dia siap untuk membiayai itu. Yayasan siap untuk membiayai itu, dan itu dituangkan ke dalam satu surat tertulis, yang mana surat tersebut merupakan surat keputusan, dan itu dijamin oleh ketua yayasan. Simple. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan di sini. Agus kalau masih mau menggunakan itu ya silakan, bisa datang ke yayasan, bisa datang ke Densu, bisa datang ke saya secara pribadi. Itu sih poinnya. Tapi udah komunikasi sama para donatur belum Bang terkait hasil hari ini seperti apa? Terus tanggapannya dari mereka seperti apa? Sudah. Jadi bahkan kami videokan. Terkait dengan report terakhir, mencabut dan lain-lain, itu ada videonya. Sudah kami simpan. Dan semua menerima juga ya Bang ya? Semua pasti menerima, kalau nggak mungkin kita melakukan satu bentuk langkah hukum, upaya hukum yang justru itu nantinya menyiram kotoran di wajah sendiri kan. Kita juga nggak konyol kan. Intinya gini lah, orang di luar sana jangan merasa dirinya paling hebat. Kita juga nggak merasa diri kita paling hebat kok. Jangan merasa diri mereka tuh yang paling tahu, paling jago gitu ya. Untuk mengetahui sesuatu perlu dibangun yang namanya komunikasi. Perlu dibangun komunikasi, coba untuk kita menggunakan kacamata orang lain untuk menilai diri kita. Banyak orang yang selama ini berkaca
hanya di cermin rumahnya saja gitu. Dia merasa bahwa diri dia, oh, gua ganteng ya, gua keren ya. Tapi dia nggak mencoba untuk menilai dirinya menggunakan kacamata orang lain, menggunakan point of view daripada orang lain. Sementara itu penting untuk kita, supaya kita itu bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, lebih dewasa dalam bersikap begitu. Jadi kepada teman-teman, rekan-rekan kita yang ada di sana, tolong untuk menjaga sikap Anda. Jangan merasa diri Anda yang paling hebat, yang paling pintar. Sekalipun Anda dokter, belum tentu Anda lebih hebat dari kita. Nah, Bang, itu kan berarti udah cabut dia gugatannya, dan juga udah dibagi-bagi kan TT. Terus terkait yang kemarin sempat heboh dengan FA itu gimana, Bang? Yang masih bergebu-gebu. Apa Kalau itu? saya jawabnya, Soal apa? kalau udah urusan pihak sana, mau ngomong apa, udahlah ikutin aja deh dia ngomong apa. Ya, yang pasti dari kita, masalah gugatan donatur ini sudah selesai. Kasus ini udah selesai. Tinggal yang pidana. Pidana silakan ayo kita berhitung. Kalau masih momen panjang secara pidana, berarti kan person to person, ayo. Ya kan saya sih benar-benar berharap ya semuanya dinyatakan bersalah dan semuanya ada di penjara. Nah, di sana kita ketemu, di sanalah kita fight yang sesungguhnya. Itu harapan saya. Ayo. Ya, jadi kita nggak usah lagi bahas lagi masalah ini. Buat kami kuasa donatur, masalah ini udah close. Ya, udah cukup sampai di sini. Ayo kita ke depan, dan kita juga sudah berkoalisi ya dengan Densu, dengan pihak-pihak terkait lainnya yang memang kontra dengan pihak sana. Ya kan, tinggal ayo kita, nggak usah lah kita pakai media. Saya tunggu, mudah-mudahan semuanya salah dan semuanya masuk penjara dan kita buktikan di penjara nanti. Ya, pesan saya cuma itu. Jadi Nggak usah poinnya- berkuar-kuar lagi. Ya, poinnya begini ya, mereka kan selalu ngomong Pak Dodi sempat nyapa nepok begini, terus dianggap itu adalah sebuah Nggak usah. penganiayaan. Saya cuma mau sampaikan begini, kalau hanya nepok begini bisa memar lalu itu adalah sebuah bentuk penganiayaan gitu ya, maka patut diduga ada yang merekayasa kejadian itu. Apalagi sampai memar, masa nepok begini bisa memar. Saya sering ditepok sama Pak Dodi juga kan. Jadi kalau seandainya sampai itu ada memar, maka kami patut duga itu rekayasa. Bisa jadi dalam perjalanan itu sengaja dipukul biar memar, lalu dia visum. Dan kalau itu terjadi, maka kami menduga keras ada pihak yang merekayasa itu, dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah FA sendiri. Saya tuduh FA merekayasa itu. Ya, jadi saya bukannya nggak mau melakukan apa-apa, cuma kita malu lah memberikan tontonan. Ini tangannya Pak Dodi nih ya, segini nih. Tahu nggak? Memberikan tontonan kepada. Ini kalau Pak Dodi mau nganiaya orang nih, dia tonjok orang pingsan ini orang. Ini orang tangannya gede gitu loh. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Ini juara pencak silat ya Pak Dodi ya. Pernah jadi guru pencak silat di Madiun ya Pak Dodi ya. Jadi kalau ini nganggap dia, nah tangannya hafalan semua ini. Beliau pernah mukul batu bata di depan saya itu hancur. Saya udah pernah lihat. Jadi ya maksud saya jangan mengarang-arang, jangan ngada-ngada deh, jangan ngadi-ngadi deh, itu deh. Ya, jadi kita akan masalah ini selesai, silakan berhitung ya ke depannya mau penyelesaiannya seperti apa. Ya, sana punya LP, kita punya LP, kita punya hak juga untuk melaporkan. Masih banyak celah yang bisa kita lakukan. Cuma kita nggak mau mempertontonkan hal-hal yang seperti ini. Antara sesama sejawat, antara sesama sekresi, kita harus gontok-gontokan yang mana dasar persoalannya itu pengembangan dari persoalan inti. Persoalan inti ini udah selesai. Terus kan dipisahkan masalah itu. terus ada tuh Pak Dodi yang sales kompor gas itu kan sempat ngomong ya kalau nggak salah ya. Dia ngomong katanya kalau mau mencabut kuasa harusnya hadirkan semua gugatan. Itu gimana tuh Pak Dodi? Menjadi wartawan. Nah, kan ya kita ini Ya udah sekolah lah yang bener lah. Ya pesan saya ini gini loh ya, pengacara muda, carilah pengalaman di kantor hukum lain. Jadi kita ngomongin kompor gas tuh sales ya. Iya, Sales kompor gas. kau coba kerja di kantor pengacara lain. Apakah seperti itu kulturnya? Apakah seperti itu doktrinnya?
biar kamu jadi pengacara yang handal, gitu loh. Ya. Pesan saya mah itu aja. Ya. Jadi kalau memang seandainya ada kesan seolah-olah bahwa kalau mau mencabut harus hadirkan itu 577 kuasa semua harus datang. Kami cuma minta satu, dia kan minta dihadirkan 577. Kalau kami minta, di sana kan turut tergugat juga ada ke Mensos. Kami minta Mensos juga hadir dong. Clear ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Nah, jadi udah laku ini belum? kita bahas masalah donasi Agus ini di akhir ini terakhir ini udah ya. Udah kita udah nggak mau lagi bahas masalah ini. Oke, Ya, jadi kita bicara oke. kasus lain. Case Tapi close. kalau masalah pribadi, oke. Lanjut ya bang. Oke. Oh iya. Bang, tapi nanti akan ada pertemuan dari semuanya nggak sih Bang? Untuk dimediasikan pada saat itu. Kami sudah tidak punya kepentingan apa-apa lagi untuk melakukan pertemuan ini karena semua bagi kami sudah selesai, sudah clear. Kalau memang ada proses hukum, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman pihak manapun dalam hal ini yang memang melibatkan kami sebagai pihak yang menjadi lawan di sana, terlapor kah, apa pelapor kah, ya itu kita tunggu, nggak ada masalah, kan begitu. Jadi sedikit lagi ya, tentu memang kami ingin sampaikan sebagai kuasa donatur dan sebagai rekan sejawat, sebagai profesi advokat yang memangku amanah Officium Novae itu ya, sebagai advokat kita tentu harus menunjukkan satu tindakan maupun komunikasi yang betul-betul bisa menjadi teladan di tengah masyarakat. Satu sisi, kami sampai hingga saat ini sebagai kuasa donatur tidak memiliki kebencian apapun kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada saudara-saudara rekan sejawat di pihaknya kuasa Agus, termasuk di Mas Densu dan di Nopi. Maka statement kami adalah membawa damai menjadi jalan keluar agar kita bisa menunjukkan citra teladan sebagai advokat dalam menyelesaikan masalah. Hari ini pun kita menginginkan sebenarnya untuk bisa duduk bersama dengan para kuasa hukum Agus atau siapapun itu. Hanya kita mendengar beberapa narasi yang disampaikan di sana selalu menyatakan tidak ada perdamaian, tidak ada perdamaian, tidak ada perdamaian. Kita berpikir kalau tidak ada perdamaian, terus maunya mau ngapain? Apakah kita mau bertempur karena persoalan pribadi? Ini kan kita persoalan karena adanya prinsipal yang memberikan kuasa kepada kita. Tentu, kalaupun ada persoalan sesulit apapun, marilah kita coba melepaskan ego kita. Hari ini kuasa donatur diajak untuk bertemu, duduk bersama, berdamai. Mari kita duduk bersama. Kita nggak punya persoalan untuk membuat persoalan ini menjadi berkepanjangan, menjadi berkelanjutan. Maka kita, kalaupun ada teman-teman melihat ya, dalam beberapa waktu, kita tidak pernah lagi mencoba membahas masalah ini di TikTok dan lain-lain. Kita merasa harus memberikan satu teladan yang baik di tengah masyarakat. Nggak perlu tiap hari kita tampil di media, nggak perlu kita tampil tiap hari membahas hal-hal yang nggak bermutu misalnya ya. Karena sebagai advokat harus memiliki following gitu ya. Ngomong tiap hari, terus apapun yang kita omongkan ini jadinya terkesan seakan-akan dugaan ya, memprovokasi, ya saya pikir nggak baik. Saya berharap sebagai rekan sejawat, sebagai advokat, ayo kita bergandeng tangan. Kalau mau kita bangun komunikasi, ayo kita telepon-teleponan. Kita duduk bersama. Toh masalah sudah terjadi. Kita mau berkutat di masalah itu semua. Kan saya pikir fungsi seorang lawyer adalah menyelesaikan masalah. Kalau memang kita mau bicara secara subjektivitas atau secara objektif kita lihat, tentu kita harus melepaskan persoalan-persoalan narasi yang bisa memantik kebencian, memantik kerusuhan dan lain-lain. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk bahwasannya apa yang ada di dalam pikiran kami hingga saat ini sebagai kuasa hukum donatur tidak ingin bermasalah dengan siapapun. Kita ingin menahan diri dengan tidak tampil di TikTok, di media lain-lain. Kita ingin menunjukkan, kita ingin masalah ini bisa adem, masalah ini tidak kita perkeruh dengan statement kita. Kita ingin menunjukkan, kita sadar sebagai advokat harus menjadi teladan. Kata Profesor Otto Hasibuan, ya, bahwasanya sebagai advokat harus menganut sistem primus inter pares, harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih. Terakhir ini paling ya. Terakhir kami sebagai kuasa hukum donatur hari ini adalah yang terakhir kita berbicara tentang case ini. Maka
kami menyatakan pamit dari case Agus Salim dan Novi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata selama kami menangani persoalan ini, dan terima kasih juga atensinya terhadap dari publik terhadap kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Cakep. Happy ending. Pakai juga pakai.